Taja'umu labu tablo buah pisang, truk ba jalan jipak merua, watelun kalan letak saingan, tapi ulun tuan tetap berusaha. Kajen ke ahna pantun don karang, pidato tak mulai dalam segera. Nejawab mandum wahai erakan, ulun ucapkan salam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya yang tak sanggup kita bayar dengan emas dan tak sanggup pula kita bayar dengan permata. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan Allah telah menciptakan 7 lapis bumi berserta isi keduanya. Dan juga salawat dan salam semoga-moga tetap tercurah kepada junjungan alam, profesor dunia, mahkota syurga, cincinnya para anbiya yang jauh menjadi dekat dari musuh jadi sahabat. Beliau adalah pemuda padang pasir yang gantengnya tidak ada bandingannya. Beliau adalah putra dari Abdullah buah hati Siti Aminah. Siapakah beliau? Beliau yang dijuluki Habibullah, yang dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah, dari alam naik onta ke alam naik kereta, dari alam minum alkohol ke alam minum teh botol. Dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, yang mana para sahabat beliau rela mati-matian, rela istri menjadi janda, anak menjadi yatim, ke gunung sama-sama mendaki dan ke laut sama-sama menyeberang, tak lain dan tak bukan untuk menegakkan kalimatul haq di permukaan bumi ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada tabi' awal tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama yang mutaakhirin yang murtabat keduanya di sisi Allah. Ulama diibaratkan lampu di ketika malam, ulama diibaratkan payung di ketika hujan. Bayangkan saudara-saudara, jikalau tidak ada ulama, mungkin saja dunia ini tiada. Karena ulama adalah ahli waris Nabi. Kata-kata keta'ziman yang saya muliakan Al-Mukarram selaku pimpinan Pondok Pesantren Serambi Aceh beserta keluarganya, dan kata-kata ketakziman yang saya hormati dewan-dewan guru dan santri-santri sekalian yang masih bernaung di bawah panji Pondok Pesantren Istiqamatuddin Babul Mu'arif yang kita cintai bersama. Yang saya muliakan dewan-dewan juri yang adil lagi bijaksana, yang sudi kiranya menilai gerak-gerik kami, dan juga kepada moderator MC yang sudi kiranya membasahi lisannya, tak lain dan tak bukan untuk memanggil nomor undian saya. Tidak saya mempanjangkan mukadimah saya pada malam yang berbahagia ini, langsung saja kita masuk dalam sebuah judul pidato.
berangkatkan dengan keikhlasan, bermodalkan dengan doa dan dukungan guru dan teman-teman sekalian, dan harapan seseorang yang jauh dari mata dan tak dekat di hati. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kajian singkat sekaligus dalam sebuah dalam tema lato-lato, TikTok dan sejuta kebodohan yang kita pertontonkan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita, terlihat naif, bodoh serta norak, tapi kemudian viral, populer dan digandungi oleh mayoritas kita. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa, bahkan orang-orang tua pun tanpa malu-malu melakukannya selama sehari. Bahkan ada yang melakukannya selama 365 hari dalam setahun. Kegilaan macam apa ini saudara-saudara? Terlihat aneh dan memalukan. Memang jikalau kita melihat dengan kacamata keagamaan ataupun kutub keilmuan kita, nyatanya budaya malu kebanyakan orang mungkin telah tercabut urat malunya. Mengapa ini bisa terjadi? Kamu nanya, kamu berdaya-daya, rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak orang yang ingin terkenal untuk mencapai impiannya. Agar populer di mata dunia, ia rela melakukan hal-hal di luar logika dan norma agama. Persetaan digiling orang, emang gue pikirin hidup-hidup gue emang masalah buat lo. Fenomena ini jelas tidak sehat dan jauh dari nilai-nilai humanisme. Melakukan sesuatu yang aji mumpung bukanlah pilihan yang bijak. Sebagaimana syair Arab klasik pernah menggambarkan, apa syairnya? In tu'rafnu fi damdami, jikalau engkau ingin dikenal maka kencinglah di sumur Damdam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, apa sih perbuatan yang memalukan tapi banyak orang yang melakukannya saat ini? Pertama, mungkin yang ini tidak asing lagi di kalangan kita. Tapi saudara-saudara tahu enggak apa artinya TikTok? Tahu enggak? TikTok atau juga disebut sebagai Doin Hazi adalah sebuah jaringan sosial pelang-peling video asal Tiongkok. TikTok, pencipta TikTok merupakan lulusan Universitas Nankai dengan jurusan Software Engineer. Meskipun TikTok hanya berdurasi 15 detik, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan edukatif. Tapi sialnya digunakan untuk hal-hal seperti membuat video menari dan berjoget-joget secara vulgar. Negatifnya lagi, anak-anak remaja kita sangat menyukai aplikasi ini. Bahkan emak-emak berdaster pun tak mau ketinggalan untuk aksi bersama aplikasi gila ini. Tidakkah gadis-gadis kita dengan busana ketat dan dadanya menonjol bagai pekerja seks? Konvensi ini sangat memalukan. Nyatanya tidak tuh, enjol-enjol saja terlihatnya, bahkan bangga lagi dirinya. Padahal malu itu sebagian dari iman. Hilangnya rasa malu adalah sebuah indikasi bahwa iman seseorang dalam masalah besar. Siapapun dia, bukankah 14 abad lalu Nabi sudah bersabda, al-haya'u minal iman. Kata Nabi, malu itu sebagian dari iman. Tidak takutkah oleh kita akan hilangnya iman? Mungkin saja malunya sudah hilang, bagaikan menghilang berwarna mentari senja. Aduhai, ini bukan masalah yang sepele. Iman seseorang tengah dipertaruhkan. Wahai saudaraku yang beriman, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. 2. Lato-lato. Lato-lato bukanlah permainan asli Indonesia. Di berbagai negara nama mainan ini berbeda-beda. Wabil khusus di negara kita, nama mainan ini juga disebut sebagai tok-tok, karena waktu dimainkan akan mengeluarkan bunyi tok 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 tok.
Permainan ini pernah populer di negara kita pada tahun 90-an. Hari ini, detik ini, jam ini, permainan ini kembali viral dan dikagumi oleh mayoritas kita. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa, bahkan Joko Widodo, sang presiden dan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyukainya. Apapun bentuknya, bagaimanapun jenisnya, jikalau tidak melanggar aturan agama, maka boleh-boleh saja, tidak ada larangan sama sekali. Baru akan menjadi masalah besar jikalau permainan itu melalaikan seorang hambanya dari kewajiban agama, seperti meninggalkan salat karena keasikan main lato-lato. Untuk kita, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Saran kami, ganti saja lato-latumu itu dengan biji tasbih. Kita manfaatkan berzikir kepada Allah agar hati kita tenang, nyaman, damai dan bahagia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, Alla bizzikrillahi tumaninnu qulubuh, yang artinya, ketahuilah hanya saja dengan berzikir kepada Allah lah hatimu menjadi tenang, nyaman, damai dan bahagia. Pada intinya, apapun permainannya, bagaimanapun bentuknya, jikalau sudah melalaikan seorang hambanya, maka tidak boleh. Oleh karena itu, bermainlah sekedarnya saja dan jangan melupakan tugas kita sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara seagama dan sedaresa, adakah solusi yang terbaik dan komprehensif untuk seluruh anak Adam dalam menghadapi setiap problema kehidupan? Tentu saja ada. Karena agama suci nurani ini datang untuk memberikan solusi yang komprehensif dan langkah panjang untuk seluruh anak Adam dalam menghadapi kehidupan duniawi. Salah satunya kembali kepada konsep dasar kita sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kembalilah kepada aturan Tuhan yang tak bertentangan dengan nurani dan kemanusiaan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama memetik buah kesimpulan dari pohon uraian. Pertama, setiap permainan itu pasti ada yang namanya positif dan edukatif. Tapi yang pertama, setiap permainan itu pasti ada yang namanya positif dan negatif. Seorang hamba yang sejati akan memilih yang lebih bermanfaat dan meninggalkan yang kemudarat. Dua, ketika ujian kehidupan menghantam pondasi pendirian kita dan keyakinan kita, kembalilah kepada aturan Tuhan yang jelas tak bertentangan dengan aturan nurani dan kemanusiaan. Sebelum saya menutup pidato saya pada malam yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mendengarkan satu perpatah Aceh. Cuba-cuba lun ikat talo, kadang cik jut ke talo tima. Cuba-cuba lun pidato, kadang cik jut ke sidha ulama. Undul mangqala wala tangdul mangqala. Lihat apa yang dikata, jangan lihat siapa yang mengata. Wabillahi taufiq walidayya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.